Salam Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Namun apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-76. Renungan kita hari ini dari Mazmur 90 ayat 12 yang berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Tema renungan kita, jalanilah hidupmu sehari-hari dengan bijaksana. Saudaraku, Musa menyadari benar bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup ini. Oleh sebab itu, ia meminta Tuhan menyertainya saat memimpin bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Musa sadar benar bahwa tanpa Tuhan beserta, ia tak akan sanggup memimpin bangsa Israel. Demikianlah penyertaan Tuhan atas bangsa Israel sangat nyata. Bahkan penyertaannya selalu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan penuh mukjizat. Namun, Alkitab menyatakan bahwa yang bisa memasuki tanah perjanjian hanyalah Yosua dan Kaleb, serta keturunan umat Israel yang lahir di padang gurun. Sementara sebagian besar dari mereka harus menelan pil pahit mati di padang gurun sebelum mencapai tanah Kanaan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki respon hati yang benar dalam menyikapi setiap masalah. Setiap kali diperhadapkan dengan kesulitan atau kesukaran, mereka langsung bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Dari pengalaman inilah, Musa menulis suatu mazmur tentang betapa pentingnya memiliki hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami peroleh hati yang bijaksana, seperti ayat nas di atas. Orang yang punya hati bijaksana mampu menyikapi segala sesuatu dengan respon hati yang benar, atau dari sudut pandang yang benar. Kita akan memiliki hati yang bijaksana bila kita menyadari bahwa di balik setiap masalah atau peristiwa selalu ada maksud dan tujuan. Tak satu pun perkara terjadi secara kebetulan atau tanpa memiliki suatu tujuan. Tidak ada satu pun yang diciptakan Tuhan tidak memiliki tujuan. Dalam Amsal 16 ayat keempat berkata demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Hati yang bijaksana adalah hasil kita berproses, yaitu mau mendisiplinkan diri dalam perkara rohani, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4b. Dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana. Tertulis dalam Mazmur 119 ayat 97 dan 98. Seorang yang berhati bijaksana selalu melihat sisi positif di balik setiap permasalahan. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu, bahwa kami membutuhkan hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan yang sulit dan penuh tantangan setiap hari.
Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari yang kami jalani dan belajar berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.